halo, shalom. Anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan. Siapkan, kita mau ibadah lagi melalui video hari ini. Siapkan hatimu, siapkan dirimu ya. Kakak-kakak sudah mempersiapkan pujian dengan luar biasa untuk mengajak kita semangat memuji Tuhan, untuk mengajak kita bersukacita, juga mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, membawa kita, memimpin kita untuk jadi anak-anak yang tetap trust and obey untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini lewat cerita Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar untuk mengerti siapa yang kita percaya, siapa yang harus kita taati dalam kehidupan kita, dan biarlah kita beroleh berkat lewat ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, kita mau buat ibadah lagi ya. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
Hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel yang terdapat dari kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal yang ke-15. Kita sudah tahu kan lewat cerita minggu yang lalu bagaimana bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir, mereka bertambah banyak jumlahnya, bahkan jumlah mereka melebihi jumlah orang Mesir. Itulah yang menyebabkan orang Mesir takut kepada bangsa Israel. Dan hal itulah yang membuat Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, menetapkan kerja paksa atas bangsa Israel. Mereka memahitkan hidup bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menderita, mereka diperbudak, mereka bekerja paksa, bahkan anak laki-laki mereka dibunuh. Nah, ini Bapak Musa. Dia dipilih oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa Israel, yaitu bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel atas penderitaan dan perbudakan mereka di Mesir. Musa ini juga diutus oleh Tuhan menghadap Raja Firaun untuk mengatakan bahwa Tuhan mau Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel sebagai umat Tuhan untuk pergi dari Mesir. Raja Mesir, Firaun, justru marah dan dia tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Hingga pada akhirnya Tuhan mendatangkan tula atas Raja Firaun dan atas seluruh daerah Mesir. Ada 10 tula yang Tuhan adakan atas Mesir yang mendatangkan kesusahan, penderitaan, bahkan pada akhirnya kematian. Tula yang pertama, Tuhan membuat air yang ada di daerah Mesir menjadi darah. Tula yang kedua, Tuhan mendatangkan banyak sekali katak yang memenuhi rumah-rumah orang Mesir. Tula yang ketiga, Tuhan mendatangkan nyamuk yang memenuhi seluruh Mesir, nyamuk yang berasal dari debu. Dan tula yang keempat, Tuhan mendatangkan lalat pikat yang memenuhi seluruh Mesir, yang mengganggu kehidupan orang-orang Mesir. Tula yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit ini membuat hewan ternak dan seluruh binatang peliharaan orang Mesir mati. Tula yang keenam yaitu Tuhan mendatangkan bara, penyakit pada kulit yang terkena kepada seluruh orang-orang Mesir. Tula yang ketujuh adalah hujan es dan api yang merusak tempat kediaman orang Mesir dan bahkan ladang mereka. Tula yang kedelapan, Tuhan mendatangkan belalang yang sangat banyak untuk merusak seluruh hasil tanah orang-orang Mesir. Tula yang kesembilan, Tuhan mendatangkan gelap gulita memenuhi seluruh daerah Mesir, sementara daerah Israel sama sekali tidak gelap tetapi terang. 9 tula yang Tuhan sudah adakan atas Mesir sebenarnya sudah sangat mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi bangsa Mesir. Tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hati sampai pada akhirnya karena dia terus mengeraskan hati, Tuhan sendiri mengeraskan hatinya. Maka akhirnya Tuhan mendatangkan tula yang terakhir, yaitu tula yang ke-10, yaitu kematian seluruh anak sulung orang-orang Mesir. Melihat betapa dahsyatnya Tuhan dengan tangannya yang menaklukkan Mesir, barulah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah pencipta seluruh semesta, Dialah yang menyelamatkan bangsa Israel. Dialah yang membebaskan bangsa Israel dari penderitaan, dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang berlimpah susu. Nah, anak-anak, kita sudah dengarkan ceritanya tadi kan, yaitu tentang bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Jawabannya karena Tuhan itu setia terhadap janjinya. Bangsa Israel adalah keturunan Bapak Abraham kan, dan Tuhan pernah janji kepada Bapak Abraham akan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar, yang diberkati dan jadi berkat. Itulah kenapa saat Tuhan tahu bangsa Israel menderita diperbudak di Mesir, Tuhan mendengar doa mereka, teriak mereka, Tuhan melihat kesengsaraan mereka, dan Tuhan mengingat janjinya kepada Bapak Abraham. Itulah mengapa Tuhan membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel ini sebelum Tuhan menjadikan mereka bangsa yang besar, yang diberkati dan jadi berkat. Tuhan terlebih dahulu menyatakan diri kepada bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan sebelum Tuhan menyelamatkan mereka. Dan ternyata Tuhan mau bangsa Israel ini percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang maha kuasa. Dan cara Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel sebagai Allah yang hebat, yang luar biasa, yang maha kuasa, yaitu dengan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Tuhan mau menunjukkan Raja Mesir tidak ada apa-apanya, bangsa Mesir tidak ada apa-apanya, mungkin ditakuti oleh orang Israel, tetapi lewat tulah yang Tuhan lakukan, Tuhan mau menunjukkan bahwa akulah Allah yang hebat, akulah Allah yang maha kuasa, bukan Mesir, bukan Firaun yang harus ditakuti, tetapi akulah yang harus dipercaya, akulah yang harus dihormati, akulah yang harus ditaati. Karena lewat 10 tulah itu Tuhan mau mengatakan alam semesta ada dalam kuasa Tuhan. Bahkan hidup mati manusia pun ada dalam tangan Tuhan. Itu berarti anak-anak yang kekasih, kita pun harus jadi anak-anak yang trust and obey. Tetapi kita percaya kepada Allah yang bagaimana? Kita percaya kepada Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, tetapi yang kita percaya adalah Dia Allah yang adalah pencipta semesta itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, membawanya kepada tanah perjanjian, tetapi Allah itu berkuasa atas dosa. Dosa telah dikalahkan di dalam Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan katakan kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini diperbudak oleh dosa, dan dosa membuat kita menderita. Dan itu bisa selesai bukan dengan cara kita. Tidak bisa dengan kita berbuat baik maka dosa selesai, kita lepas dari penderitaan, kita akan masuk sorga. Tidak, Tuhan hanya pakai cara kita cukup percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus Kristus, taat kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan dari perbudakan dosa, kita akan dilepaskan dari penderitaan dan dibawa untuk masuk menuju sorga, asal kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Allah yang maha kuasa, yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa dan penderitaan dan dibawa menuju sorga. Dan kita juga harus
taat kepada Tuhan, supaya kita tidak hanya dibebaskan, diselamatkan dari perbudakan dosa, dari penderitaan dan masuk ke sorga, tetapi selama kita hidup di dunia, ketaatan kita membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadikan kita hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengerti. Kita memang harus percaya dan taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang adalah pencipta yang maha kuasa. Maka ketika kita percaya kepada Dia, anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan, kita pun bebas dari perbudakan dosa dan kita sedang menuju kepada tanah perjanjian, yaitu sorga. Dan hidup kita, ketika kita taat, kita akan menjadi orang-orang diberkati dan jadi berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan berdasarkan cerita firman yang kita sudah dengar memberkati kita, membuat kita semakin mengerti, percaya dan taatnya kita tertuju kepada Allah yang maha kuasa, yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami puji dan muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami boleh percaya dan taat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta yang maha kuasa, yang telah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa, dan menyelamatkan kami untuk masuk di dalam sorga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus, dengar-dengarlah kepada Mama Papa. Ku turut nasihat mereka selalu, taat. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus, dengar-dengarlah kepada Mama Papa. Ku turut nasihat mereka selalu, taat. Ku mau taat bagi Yesus, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua, taat.